Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mana? Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cancel berita di kalian. Kembali ke ujung kiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di tempat ini semata-mata mengharapkan ridhonya dengan kita belajar dan kita mempelajari Al-Qur'an. Semoga diberikan kemudahan, berikan ilmu yang bermanfaat, ya, berikan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang insyaallah digambarkan dalam ayat ini, ya ulil albab, ya, orang-orang yang mempunyai, ya, albab, ya, albab itu akal, ya. Baik, kita baca dulu ayatnya, ya. Surat Ali Imran ayat 190. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا
للظالمين من أنصار Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ dulu. Kita terjemahkan terlebih dahulu untuk kita bahas nanti ya. Inna, sesungguhnya, fi, di dalam, ya, khalqi, penciptaan ya. Jadi ini bentuk isim masdar dari khalaqa, menciptakan. Khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun ya. Kita ini makhluk. Nah, kalau kita makhluk artinya yang diciptakan. Allah khaliq, Allah yang menciptakan atau pencipta. Ya, berarti kita termasuk khalqillah gitu ya. Fi khalqillah, dalam penciptaannya Allah. Fi khalqi, dalam penciptaan as-samawati, langit-langit, bentuk jamakkan ya. Wal ardi, dan bumi. Wa ikhtilafil lail, wa ikhtilaf, dan juga ya fi ikhtilafil lail gitu ya. Ini ataf ya. Kalau tadi penciptaan, sekarang ikhtilaf, pergantian ya, atau perbedaan ya, sama ya. Peralihan, ikhtilaf ya, pergantian, perbedaan, peralihan ya. Ikhtilaf dari kata khalafa, menggantikan ya, mengganti satu dengan yang lainnya. Makanya khalfun itu artinya belakang, artinya yang sudah tergantikan itu ada di belakang ya. Dan pergantian al-lail, malam, wan nahar, dan siang. La ayatin, sungguh ya, dari itu semua ayatin. Nah, ini untuk jamak dari ayah ya. Ayah itu bisa artinya tanda ya. Ya, ayat Al-Qur'an juga tanda ya, artinya tanda kemahakuasaan, kemahaberadaannya Allah ya. Sungguh terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi uli itu dari kata wali ya. Wali itu apa? Yang mempunyai wewenang gitu ya, wali hakim kan. Wali dibentuk jamakan uli. Uli orang-orang yang ya, bisa artinya memiliki atau tadi mempunyai wewenang gitu ya, atau mempunyai ya. Albab ya, albab ini apa? Akal ya. Jadi al-lub, al-aqlul khalisu minasyawaibi ya. Disebutkan dalam al-mufradatul alfazul Quran al-lub ya. Jadi albab itu bentuk jamak dari lub, al-lub ya. Al-aqlul khalis, apa itu al-lub? Al-aqlul khalis fi syawaib ya, akal ya, atau maksudnya ini akal ini apa? Hati ya, yang khalis, yang murni ya. Minasyawaibi, daripada cacat atau noda ya. Jadi akal murni yang memang, kalau orang itu biasanya apa? Orang itu objektif, kalau mempunyai objektivitas gitu ya. Dia mempunyai pandangan yang tidak memihak gitu. Karena ya, keberpihakannya itu hanya semata-mata kepada yang benar gitu ya. Itu objektif ya. Nah, itu al-aqlul khalis, al-aqlul khalis minasyawaib ya. Wa summiya bidzalika likaunihi khalisun ya ma fil insani ya. Jadi dinamakan demikian karena ya, itu adalah suatu bagian yang murni ya, yang bersih, mafil insan ya, dari apa yang ada di dalam diri manusia gitu ya. Ya, maka dinamakan lub. Lub itu dari kata ini, memeras, perasan, intisari
Gitu ya. Jadi kalau kita peras santan, itu yang dipakai santannya atau ampasnya? Nah, santannya mana? Ampasnya kemanain? Manain bu ampasnya? Ah, itu lub namanya. Santan itu bahasa Arabnya apa? Lub, al-lub. Ya, nah, itu intisari. Ya, menimbang apa namanya? Memikir, menimbang, nah, itu ya. Itu namanya al-lub, ya. Yang memiliki akal, ya. Siapa mereka? Disebutkan ayat berikutnya, yaitu satu, alladzina, orang-orang yang yadhkurunallah, yadhkuruna, mereka mengingat, ya, berzikir Allah kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan qiyam, berdiri. Qiyam ini masdar, ya, dari ini sebagai hal, ya, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam keadaan qu'ud, duduk, qa'ada yaq'udu. Kalau qiyam itu dari kata qama yaqumu qiyaman, qa'ada yaq'udu qu'udan, nah, duduk, ya. Wa ala junubihim, dan atas junub, janbun, ya, junub itu jama dari janbun. Janbun itu apa? Lambung, ya, nah, lambung. Orang yang apa? Apa namanya, membaringkan lambungnya, memiringkan lambungnya atas, kan atas, ya, nah, kan ada di atas, junub di atas, ya, lambung-lambungnya itu berbaring maksudnya, ya. Ini istilah saja, ya. Wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir, ya, memikirkan, tafakkur. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran, ya. Jadi tafakkur itu bentuk masdar dari tafakkara jadi yatafakkaru ini fi'il mudhari, ya. Dan mereka memikir-mikir, tafakkur, ya. Jadi ada tasydid, itu berarti menunjukkan penekanan yang berulang, lebih. Jadi orang itu kalau berpikir tidak cuma sekali, berkali-kali, nah, gitu, ya. Tafa'ala. Mereka memikirkan pada dalam atau pada khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Kemudian, ya, mereka berkata, qalu, nah, gitu maksudnya, ya. Ulil albab ini atau ulul albab ini, qalu, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, ya Tuhan kami. Di sini kalau ada kalimat Rabbana itu maknanya ya Rabbana, cuma ya-nya mahdzuf, ya. Jadi tidak perlu kita sebetulnya doa itu pakai ya. Ya itu menunjukkan sesuatu yang yang jauh. Sedangkan Tuhan itu seharusnya apa? Dekat. Ya. Nah, walaupun kita terjemahkan ya Rabbana gitu, ya. Wahai Tuhan kami. Sebetulnya tidak perlu pakai wahai, ya. Karena pakai ya itu berarti kita manggil sesuatu yang jauh. Hei, sini. Gitu, ya. Nah, jadi tidak perlu seharusnya, ya. Bahkan redaksi semua doa pun, ya, Nabi itu hanya sekali yang menggunakan ya. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, itu pun dalam rangka tadi, ya, karena kaumnya itu menjauhi Nabi, gitu kan. Nah, jadi seakan-akan ada apa namanya, huruf nida, ya, gitu, ya. Wahai Tuhan kami, ma khalaqata, ma, tidak. Jadi maknya di sini mananya nafi, tidaklah, ya. Tidaklah khalaqta, engkau telah menciptakan hadza, ini, ya, batilan, dalam keadaan batil, sia-sia. Tidak ada satupun penciptaan Allah itu yang batil, yang sia-sia. Nah, ini perkataannya tadi orang ulul albab.
Kalau tidak ulul albab ya ngomongnya ngawur. Ya, apa ini Allah ciptakan nyamuk. Nah, itu ya. Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Batilan ini sebagai hal ya, berarti jadi kedudukannya jadi hal. Ya Allah, Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah Engkau telah menciptakan hadza. Ininya menuju ke mana? Nah, jadi alam semesta atau langit dan bumi khususnya gitu ya. Batilan, dalam keadaan sia-sia gitu ya. Jadi hal namanya ya. Subhanaka, maha suci Engkau. Subhana dari kata sabiha. Sabaha itu berenang ya. Maha suci Engkau. Jadi turunannya subhana, menunjukkan bentuk yang sempurna itu kalau ada ada huruf tambahan alif dan nun, itu menunjukkan mana kesempurnaan gitu ya. Seperti husban ya, husban itu ada alif nunnya tuh. Subhan, ghadban ya. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka qi apa bu? Jagalah, peliharalah ya, itu satu huruf, mananya apa? Peliharalah ini biasanya dibaca kan waqina adzabannar. Qi itu satu huruf. Waqayati wiqayatan, qi jagalah, peliharalah ya, banyaklah terjemahnya ya. Memang dari kata memelihara, menjaga. Ada namanya nun wiqayah, nun yang fungsinya menjaga atau memelihara. Maka jagalah kami, peliharalah kami adzabannar, terhadap azab benar, siksa neraka. Rabbana, Tuhan kami gitu ya. Maksudnya ya Allah. Kita pakainya ya Allah. Cuma kan ke doa kalau nggak pakai ya Allah tuh kurang afdal ya. Allah. Padahal ya itu untuk apa namanya? Ya, menyeru sesuatu yang jauh ya. Tuhan kami. Ya, Asmaul Husna tidak ada ya. Hah? Tidak ada. Ya, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ya, semua sifat Allah, enggak pakai ya. Ya Malik, ya Quddus, itu sama aja ya. Ya, sebetulnya boleh saja ya. Dalam rangka tadi. Sebetulnya memang secara hakikatnya tidak ada yang jauh untuk Allah. Semuanya dekat gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita mengatakan ya, sebetulnya tadi konsekuensinya menganggap Allah itu jauh ya. Tapi ya karena sudah lazim ya nggak apa-apa ya. Ya Tuhan kami ya. Innaka, sesungguhnya Engkau ya, man, siapa yang tudkhil ya. Ya, di sini mannya isim syarat namanya ya. Sesungguhnya Engkau man tudkhil, siapa saja yang tudkhilin nar, Engkau masukkan ke dalam neraka ya. Berarti man ini namanya isim syarat ya, menjazamkan kepada fi'il mudhari. Tudkhilu dibaca tudkhil. Nah, ya, tudkhil. Sebetulnya sukun itu jazam tuh karena bersambung dengan alif al. Ya, jadi dibaca tudkhili ya. Siapa saja yang tudkhilin nar, Engkau masukkan ke dalam neraka. Nah, berarti kalau ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh Engkau telah menghinakannya itu man. Punya kembali ke man. Ya. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam nerakanya Allah, itu tandanya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah ya. Wa ma lidh-dhalimina min ansarin, dan ma tidaklah lidh-dhalimin bagi orang-orang yang zalim atau aniaya. Min ansarin itu mendapatkan min ansor daripada
para penolong. Nah, Ansor itu jama dari nasir, penolong. Ya, penolong-penolong. Artinya tidaklah disiapkan oleh Allah para penolong bagi orang-orang yang zalim atau orang-orang yang aniaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, sampai situ dulu 192 nih akhir masuk ayat atau surat Ali Imran akhir ya. Mari kita bahas ya. Saya akan bacakan dari tafsir Ibnu Katsir ya. Ulumil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini disebutkan qala Tabrani, Imam Tabrani menyebutkan haddatsana Hasan bin Ishaq ya. At-Tustari. Beliau menyebutkan gini ya. An Ibnu Abbas qala atat Quraisyun al-Yahud ya faqalu. Nah, datang sekelompok orang-orang Yahudi lalu mereka bertanya pada Rasulullah, bima ja'akum Musa ya, dengan apa yang Musa mendatangi kalian ya. Jadi orang Quraisy ya mendatangi orang Yahudi, itu maksudnya ya. Atat Quraisyun al-Yahuda. Jadi orang Quraisy ini kan ya orang Arab ya, sedangkan al-Yahud ya orang Arab artinya mereka secara keagamaan menganut tadi ya pagan ya. Jadi sebetulnya mereka itu juga beriman kepada Allah, hanya ya banyak menyekutukannya ya. Jadi orang-orang Quraisy datang kepada orang Yahudi ya, Musa itu datang kepada kamu membawa apa ya, artinya mukjizatnya. Lalu orang Yahudi berkata asahu wa yaduhu baydha'u lin-nadhirin. Musa datang membawa tongkatnya. Jadi mukjizatnya adalah tongkat gitu ya, bisa berubah menjadi ular, bisa membelah laut ya, bisa mengeluarkan air dari batu ya. Wa yaduhu baydha'u lin-nadhirin, dan tangannya jadi ketika dikeluarkan wadkhil yadaka fi jaybik, itu tangannya itu bisa bersinar. Itu mukjizatnya Nabi Musa ya. Jadi semacam show gitu ya. Jadi Nabi Musa itu show off-nya jadi tongkat dan tangan itu ya dimasukkan ke kantong, ketika keluar bercahaya ya. Jadi nggak perlu senter lagi ya. Gimana, dicas nggak? Hah? Dicas. Wa atau Nasara. Lalu ya mereka mendatangi orang-orang Nasrani. Tanya lagi sama, kaifa kana Isa. Mereka menjawab yubri wal akmah wal absar wa yuhyil mauta. Dia bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan ya orang yang buta dari lahir. Wa yuhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, ya. Fatau Nabi SAW, lalu mereka mendatangi Nabi. Faqalu ud'u lana rabbak yaj'alu lana as-safa dhahaban. Lalu mereka mendatangi Nabi, Muhammad, Musa itu tongkatnya bisa membelah lautan, tangannya bisa bersinar. Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang kusta, bisa bahkan menghidupkan orang mati. Coba kamu ini katanya Nabi juga. Nah, ya. Tolong rubah itu bukit Sofa menjadi emas katanya. Ya. Jadi orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi ya untuk menjadikan bukit Sofa itu menjadi emas ya. Lalu Nabi SAW berdoa, tapi ketika berdoa yang turun malah ayat ini ya. Nah, coba kita pahami ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, kita bahas nih ya. Jadi ternyata mukjizat Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu sekalian, yang lebih dahsyat ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu tidak diberikan penampilan dari seorang nabinya yang itu kan, Nabi Musa itu kan seperti apa? Seperti kalau orang perform ya di panggung kan gitu ya, menunjukkan skillnya
Tapi Nabi Muhammad tidak. Umatnya ini diajak mikir. Ya. Khususnya dalam penciptaan langit dan bumi. Karena Allah jadikan gini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan ya di hadapan mereka itu batas atau penghalang, tembok gitu ya. Dari belakang pun sama, juga dari atas. Ternyata apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita, dan apa yang ada di atas kita itu semuanya adalah petunjuk Allah. Yang di hadapan kita ini apa, Bapak Ibu? Alam semesta. Ya, coba kalau kita renung nih, ya, kita main atau kita nggak usah nih, lihat ini, lihat matahari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, asyamsu wal qamaru bihusban. Ya. Bulan dan matahari itu husban. Husban itu perhitungan yang presisi. Karena ada alif nun. Segala sesuatu isim itu isim. Kalau ada alif nunnya itu menunjukkan sempurna. Quran ada ya alif nunnya ya. Alif nun. Husban ada nggak? Alif nun. Itu perhitungan yang presisi, itu namanya husban. Kalau bahasa Inggris husband, beda lagi artinya. Tulisannya husban. Suami. Jadi perhitungan presisi namanya husban. Kalau hitungan saja namanya hisab. Tapi kalau hitungannya presisi, coba matahari dan bulan itu kita gunakan sebagai ya hisab kan, sebagai metode perhitungan. Dan keduanya itu tidak akan ada kalau hitungannya benar, ya. Dan pasti kalau hitungannya benar itu, ya, makanya ilmu pasti itu namanya matematik, ilmu matematika. Jadi nggak ada 1 tambah 2 kira-kira berapa? Kira-kira 3. 2 tambah 2 kira-kira, nggak ada kira-kira, karena pasti hasilnya ya 2 tambah 2 4 kan gitu. Ya, tidak ada perkiraan. Tapi kalau perhitungan juga sama. Perhitungan astronomi ya, jadi ilmu falak itu kalau hitungannya tepat tidak akan meleset. Jadi matahari nanti ada gerhana matahari jam berapa, menit berapa, di hari apa, itu pasti itu, ya. Karena tidak mungkin matahari dan bulan itu misalkan, saya pengen telat 1 jam kata matahari nih. Saya pengen telat 1 jam, ya. Di Indonesia ya kan umum udah bisa dihitung ya. Misalkan matahari terbitnya jam 8 kesiangan. Emangnya ya, emang Parosin kesiangan kan enggak? Matahari nggak ada pengen telat sejam lah, kan nggak mungkin. Ya, nah itu ya. Dari belakang kita itu Bu, Pak, itu kisah-kisah masa lalu. Ya, ada orang yang nganggap itu cuma dongeng, in hadza illa satirul awalin. Ya, tapi tidak. Orang berpikir itu alam semesta ini yang terbentang, ya. Gunung itu bergerak atau tidak? Gunung bergerak. Bahkan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab, dan kau melihat gunung-gunung itu jamidah, sesuatu yang tidak bergerak. Padahal kata Allah tamurru, dia bergerak, ya, seumpama gerak awan itu kan kalau kita lihat sekilas diam, padahal itu gerak. Gunung itu sepintas diam. Ya. Nah, itu gerak, ya. Itu sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Itulah wahyu. Faghshaynahum, ya, kami tutup, ya. Kalau orang sudah depannya sudah tidak bisa melihat, ya, alam semesta ini yang terbentang tidak jadi renungan, ya. Kisah orang terdahulu itu tidak mau menjadi bahan pelajaran, ya. Wahyu dari Allah itu Al-Qur'an, itu pun tidak menggugah hatinya. Maka kata Allah fahum la yubsirun, mereka tidak akan bisa melihat, ya. Itu sudah tertutup dari hidayahnya Allah, ya. Jadi kita ini diperintahkan tafakkur, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya.
Nah, di sini disebutkan semua tanda-tanda itu adalah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya tadi disebutkan ya, al-lub itu intisari. Makanya ada istilah gini. Apa namanya? Disebutkan dalam Al-Mufradatul Alfazul Quran ya. Jadi kullu aqlin ya. Setiap apa namanya al-lub ya. Kullu lubbin aqlun. Setiap lub ya itu pasti akal. Wa kullu aqlin ya, dan setiap walaisa kullu aqlin lubbun. Dan tidak setiap akal itu lub namanya. Jadi setiap lub itu pasti berakal. Tapi tidak setiap akal itu mempunyai al-lub. Ya. Nah, jadi semua orang kalau kita katakan orang waras nih punya akal tidak? Nah, punya akal. Kalau dikatakan berakal tidak? Atau maksudnya menggunakan akalnya tidak? Nah, tidak semua. Ya, jadi bin aklun, setiap lub itu berakal. Walaysa kullu aqlin, dan tidak setiap yang akal itu lub. Ya lub pokoknya lah, kita bahasakan lub gitu ya. Jadi itu akal itu bahasa kita saja ya. Jadi lub itu orang itu kan kita apa namanya ada kelapa diparut ya, parudannya diperas. Nah, ya jadi santan. Nah, itulah namanya lub. Orang itu kan punya akal. Coba berpikir, merenung gitu kan, diperas tuh. Nah, perasannya itu adalah namanya lub. Gitu ya, saripatinya. Maka kita mikir, ya Allah, gitu ya. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Ya, berpikir itu tentang proses alam semesta ini. Tidak perlu berpikir tentang zat penciptanya. Allah itu punya tangan, tangannya gimana? Ya kan? Yadullah fauqa aydihim. Ya, singgasananya di atas air. Singgasananya seperti apa? Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Luas kursinya seluas langit dan itu jangan mikir tentang zat Allahnya, karena akal kita tidak akan mampu. Ya kan tadi. Kita ini kan semua partikel itu Bapak Ibu, kan bumi itu bulat ya. Bumi mengelilingi matahari. Tidak hanya bumi, ya, planet-planet yang lain, ada Venus, Saturnus, ya, ada Mars dan lain sebagainya. Nah, terbentuk ya, kita ini berada di satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Ya. Jadi setiap itu kan jadi semuanya bulat tuh, bulat keliling ya. Nah, itu matahari ternyata bersama galaksi kita pun berputar. Ya, mengitari apa? Ya sesuai dengan tadi, ternyata selain daripada galaksi kita Bima Sakti itu ada galaksi-galaksi yang lain. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Pastinya tidak ada, bisa miliaran. Jadi kalau disebutkan, bayangkan ya, dalam galaksi kita saja miliaran bintang. Ya, matahari itu termasuk bintang bahasanya, bahasa Al-Qur'annya. Ya. Apa namanya? Najm namanya, An-Najmus Tsaqib. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada najm, ada kaukab. Kalau najm itu bintang yang sinarnya itu dari dirinya. Kalau kaukab bintang yang sinarnya dari yang lain, seperti bulan. Ya. Itu jadi bumi mengelilingi matahari, dia bulan itu adalah orbit bumi. Ya, bayangkan kita bumi dikelilingi oleh bulan. Ya, sedangkan bumi itu sendiri mengelilingi matahari. Dan terbentuklah ya satu tatanan tadi, bintang-bintang, planet dan lain sebagainya, itu galaksi namanya galaksi Bima. Ternyata ada banyak galaksi seperti kita. Ya, itu sampai apa tuh? Kalau kita lihat di videonya tuh kan, ya, itu ada tidak galaksi yang lain? Lalu galaksi ini mengitari apa kan gitu? Ya, ternyata galaksi kita pun berputar mengelilingi, ya, berkeliling itu sama seperti matahari, sama seperti bulan mengelilingi, ya, bumi mengelilingi matahari. Ya, matahari itu kan pusat alam semesta kita, ya, dan setiap itu tuh ada
ada jenisnya masing-masing. Lalu ada Bima Sakti, ada Andromeda katanya ya. Ada galaksi Andromeda ada. Udah kayak nama film kartun atau mitologi Yunani kan gitu ya. Itu semuanya mengelilingi sesuatu. Ya. Jadi bayangkan setiap bumi itu mengelilingi matahari, ada yang mengelilingi bulan. Ya. Kita ini mengelilingi itu, setiap hal itu detail sampai seperti itu. Kita pun ini kalau misalkan tangan dilihat pakai mikroskop. Oh ya, ada partikel kecil yang semisal tadi kan partikel paling kecil itu kan atom. Ketika atom itu dibelah, itu mirip dengan bawaannya, bentuknya seperti itu. Dibelah lagi sampai partikel kecil, sampai kepada kita ini partikel yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Ya, jadi alam semesta ternyata ada alam semesta yang lain, ada alam semesta yang lain, ada alam semesta yang lain. Sampai kapan itu? Sampai mana? Ya mentok akal kita, Pak. Sampai kepada akal kita atau ilmu sains kita itu tidak mampu menjangkaunya. Itulah alam semesta, gitu ya. Yang memang itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda dan lain sebagainya. Ya, itu semesta namanya semesta Orion kalau nggak salah, gitu ya. Itu berputar lagi tuh, ya. Jadi setiap partikel itu ada ada circle-nya masing-masing, gitu ya. Kan circle kita ini Bima Sakti nih, yang matahari sebagai pusat tata suryanya kan gitu ya. Nah, nanti ada circle-circle yang lain, baik itu sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi bumi itu seperti apa? Mungkin kalau gambarannya ukuran mikro, Pak, itu bumi itu seperti pasir. Bayangkan, seperti pasir di antara pasir-pasir yang lain. Itu kalau ukuran mikro, ya, itu kan bisa nggak kita ambil satu pasir segede gimana tuh? Ya, itu bumi. Ya, makanya betul sabda Nabi, ya sama ini seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Bayangkan, bumi itu seperti pasir di antara pasir yang laut gitu. Gimana kita ngebayangkannya? Ya leutik amat, kurang doang nahon gitu. Ya, jadi bumi itu saja seperti seperti tumpukan pasir tadi. Bayangkan, kita ini segede naon kan gitu. Itu kalau hitungan mikro. Kan mikro itu terkecil gitu ya. Pasir. Oh, itu kita tidak terbayang, ya. Jadi sebetulnya cukup kita merenung tentang alam semesta ini, ya. Nah, dengan tadi ya, dengan memikirkan proses penciptaan langit dan bumi dan juga proses pergantian malam dan siang. Jadi makanya betul ya, tafakkur, kita ini bertafakkur. Disebutkan ya, tafakkaru sa'atan ya khairun min qiyami lailatin. Ini menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Berpikir sesaat kita memikirkan proses sesuatu lah ya. Kita ke gunung main, ya Allah, ini gunung yang sebegitu dahsyatnya, indahnya, ya, bagaimana indahnya Engkau gitu ya. Kita berpikir sesaat saja itu masih jauh lebih baik daripada kita sholat semalam suntuk, gitu ya. Apalagi kalau sholatnya itu yang dunia bedunia, gitu ya. Itu berpikir sesaat jauh lebih baik, ya. Kemudian, ya, disebutkan juga, ya, daripada Nabi Isa, beliau bersabda ya, tuba liman kana qiluhu tadhakkuran, beruntunglah bagi orang yang perkataannya itu adalah zikir, ya, wa samtuhu tafakkuran, dan diamnya berfikir, ya, wa nadharuhu ibaran, ya, dan pandangannya itu adalah sebagai ya ibar, sebagai ibarah, ya. Jadi orang yang ucapannya itu zikir, hatinya itu tafakkur, ya, itu adalah orang yang beruntung. Jadi mungkin ngalamun cicing ngahulang cek orang Sundanya. Nah, ngahulang nanaon, ya Allah, ternyata
luar biasa penciptaan Allah. Nah itu beruntung orang. Mulai lain mau ditanya, "Kenaon Pak?" "Keur ngahulang." "Hayang naon?" "Hayang naon Pak Cen?" Kawin. Aduh, ngahulang nah yang kawin. Aduh. Repotnya. Nah, jadi beruntunglah ya. Jadi ya rok'atani atau di sini dari Ibnu Abbas ya, rok'atani muqtasidani fi tafakkurin. Coba kita semalam sholatlah 2 rakaat tapi berpikir ya, tafakkur di dalam 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada orang yang sholatnya berapa rakaat, 100 rakaat tapi hatinya lalai. Wal qalbu sahin. Jadi kita sholat 2 rakaat itu masih jauh lebih baik. Tapi 2 rakaat ini betul-betul berpikir tentang ya proses alam semesta ini, penciptaan alam semesta. Ya, makanya ya Imam Al Hasan menyebutkan ya bena Adam, ya kul fi thuluthi batnika, wahai anak-anak Adam, makanlah di dalam 1/4 perutmu. Jadi kalau kita makan 1/4-nya. Ya, washrab fi thuluthihi, minum 1/3-nya. Wada' thuluthahul akhar tanaffus lil fikrah. Dan 1/3-nya lagi untuk bernafas. Untuk apa? Untuk berpikir. Jadi 1/3 makan, 1/3 minum. Nah, jangan separoh-separoh. Separoh makan, separoh akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa berpikir karena tidak ada ruang kosong. Ngantuk tuh, coba kalau habis yang makan tuh banyak pasti bawaannya apa? Nah, boro-boro mikir ya. Jadi banyak berpikir ya. 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3-nya kosong ya. Udara untuk apa? Untuk bernafas. Nah, bernafas fungsinya untuk supaya kita ini bisa berpikir maksudnya gitu ya. Nah, makanya ya kata Bishr bin Harith, beliau sebutkan apa? Lau tafakkara nasu fi 'azamatillah, seandainya manusia itu berpikirkan tentang keagungannya Allah, la ma'asauhu, pasti mereka tidak akan bermaksiat kepadanya. Kalau kita berpikir tentang, enggak usah jauh-jauh deh, manusia saja nih, proses penciptaan manusia. Manusia itu Bapak Ibu ya, terkait mengenai proses dirinya, itu ilmu itu tetap berkembang masih. Coba psikologis manusia itu bisa ditebak tidak? Bisa dieksak tidak? Secara pasti tidak bisa, Bu. Ya, makanya ada psikologi itu berkembang ilmunya ya. Orang itu kalau begini hasilnya. Ya, orang itu ada ahlinya. Bayangkan, itu pada manusia saja, manusia itu belum bisa mengeksplor seluruhnya. Bayangkan. Ya. Jadi apa yang terkait manusia, jangan dulu alam semesta deh. Jangan dulu kita perhatikan gunung, awan, manusia saja itu belum semuanya terekspos. Belum semuanya bisa dipelajari. Ya kan? Ada orang yang tampilannya biasa, ya kan? Bergaul seperti apa? Taunya dia menjadi pembunuh. Jadi apa namanya? Jadi psikopat. Ya, ada psikopat, ada sosiopat, kan beda-beda tuh. Itu ilmunya psikologis. Jadi terkait dengan psikologis manusia saja, apa yang ada di dalam dirinya manusia belum semuanya bisa mengeksplor. Bayangkan, apalagi tentang alam semesta, apalagi tentang Tuhan. Makanya kalau kita mikir tentang Tuhan itu kejauhan, kan gitu nantinya. Berarti kalau Allah itu tadi ya bisa maha buat kuasa segala, menciptakan segala sesuatu, maha kuasa tidak? Allah menciptakan Tuhan semisalnya, karena itu kan bertentangan dengan tadi ya. Makanya ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat yang boleh, jaiz namanya ya. Ada sifat 20 itu wajib ya, ada yang mustahil kan ini. Jadi jangan dulu berpikir tentang zat Allah deh ya, berpikir tentang apa namanya kita saja. Itu masih terbatas akal kita untuk menggapainya ya. Jadi berpikir sesaat itu jauh lebih baik ya daripada kita sholat malam tapi hatinya lalai dari Allah ya. 2 rakaat mikirinnya apa? Mikirin dunia terus. Coba kita renungi 2 rakaat itu untuk berpikir tentang Allah ya, artinya tentang penciptaannya gitu ya. Kemudian
Nah, makanya di sini ditutup Rabbana, ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan itu sia-sia. Itu orang beriman, Pak, Bu, orang yang bertafakur. Kalau orang yang gak mikir gimana? Ngapain Allah ciptain apa? Ciptakan nyamuk. Apa fungsi nyamuk? Coba. Kalau untuk orang yang tidak berpikir, gak ada tuh manfaatnya nyamuk. Tapi kalau orang beriman itu tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia. Nah, makanya kita bertasbih, Bu. Apa fungsi tasbih itu? Menjauhkan terhadap Allah segala sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Makanya dari kata sabah, tasbih itu dari kata sabah. Sabah itu apa artinya? Sabah itu artinya berenang, ngonjai. Iya, ya. Orang berenang itu jauh, ya. Jadi kalau orang pandai renang, ya, dia berenang ke satu sisi dia jauh dari tempat dia berasal, gitu ya. Berarti kita menjauhkan terhadap Allah segala sesuatu yang tidak pantas untuknya. Allah mustahil apa? Nah, mustahil tidur misalkan, ya. Allah mustahil beranak. Allah mustahil butuh terhadap makhluknya, ya. Berarti kita mensucikan terhadap Allah Subhanallah, ya. Lam yalid walam yulad. Ya, justru segala sesuatu itu walam yakul lahu kufuwan ahad, bergantung kepadanya. Ya Allahus Samad, dan tidak ada setara dengan Allah, ya. Subhanaka, maka kita berdoa, ya Allah, jauhkan kami, peliharalah kami dari siksa neraka. Maka orang yang masuk neraka, kata Allah, disebutkan dalam ayat ini, adalah orang yang dihinakannya. Ketika sudah dihinakan, ingat, tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, janganlah itu secara umum artinya menjadikan, ya, menjadikan yang sesuatu memang disiapkan, gitu ya. Kalau khalaqa itu betulnya gini, dalam bahasa Arab itu ada khalaqa, ada bada'a, semuanya artinya menciptakan. Khalaqa itu menciptakan dari material yang sudah ada. Bada'a menciptakan yang memang belum ada, gitu ya. Sedangkan ja'ala itu memfungsikan sesuatu yang sudah ada, gitu ya. Ja'ala, Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kamu, gitu ya. Mungkin itu perbedaannya. Ya, kalau manusia khalaqal insana min 'alaq, gitu ya, menciptakan dari sesuatu yang menggantung, gitu ya, atau segumpal darah. Ya. Baik, cukup. Mengenai ayat tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi itu, apakah ulama ilmuwan astronomi atau ulama yang berzikir terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang memikirkan ya penciptaan langit dan bumi. Kenapa tuh? Apakah itu maksudnya ke ulama? Enggak, kepada kita semuanya. Untuk kita semuanya. Sebagai ulil albab, seorang orang yang mempunyai akal, gitu ya. Tidak harus ulama. Dan kita kalau mikir, gitu. Ya ada. Itu kan peneliti, itu sudah ininya sudah luar biasa. Artinya ketika merenung, oh kok bisa gitu? Ya, kok bisa ada seperti itu? Nah, nanti disinkronkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, ternyata benar. Al-Qur'an ya tidak bertentangan dengan sains, gitu ya. Justru malah Al-Qur'an menjelaskan sebagai pondasi utama sains itu terbukti, gitu ya. Jadi tafakur itu tidak hanya untuk ulama, untuk kita semuanya, ya. Jadi ingat ke Isra Miraj, pada langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, apa maksud ke-1 di situ galaksi atau ya itu wallahu alam, gitu ya. Itu tidak ada yang tahu memang, ya. Karena yang kita ya alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, bertingkat-tingkat, ya. Itu tidak ada yang tahu kita ini apakah itu galaksi atau seperti apa, wallahu alam. Karena memang tidak ada penjelasan secara rinci, ya, apa yang dimaksud langit pertama. Kita pahami secara sains ini kan galaksi Bima Sakti, bayangkan, ya, matahari yang sekian juta tahun cahaya misalkan, gitu. Itu galaksi ini seperti apa? Nah, tidak ada yang tahu. Ya, karena memang sekalipun diberitahu, sepertinya akal kita ini tidak akan mampu untuk menjangkaunya, karena itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi galaksi ini saja tidak ada.
pendapat ilmuwan itu adalah ulama, benar apa enggak? Ya, ulama itu orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kapasitas, otoritas dalam hal keilmuan. Ya, berarti ulama itu terutama yang beriman yang kita sebutkan ulama. Hanya spesifik keahliannya, misalnya ahli. Iya. Nah, orang yang paling mempunyai rasa takutnya itu paling besar, karena itu pasti orang tahu. Dan karena ketakutan itulah, karena pengetahuan itulah yang menyebabkan dia takut kepada Allah. Ya, coba kalau kita ada gini Bu, gambarannya Pak. Bapak takut lihat ada singa datang? Takut ya. Kenapa? Karena singa ini hewan buas. Bisa jadi ada orang yang ketika singa ini lewat nggak takut. Kenapa? Bisa jadi nggak tahu. Ya, ternyata singa ini hewan buas. Ya, karena kita sudah tahu, mempunyai pengetahuan tentang singa ini, sehingga kita ketika bertemu dengan singa pasti kabur kan gitu, takut. Nah, itu bahasanya ulama namanya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Baik, Allah alam bisawab. Shadaqallahu azim. Hadanallahu ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana pesantren?